Ya, satu hal misalnya, ada dua yang saya anggap sebagai strategi yang saya sering katakan ya, strategi negara ya. Yang pertama itu memanfaatkan presidensialisme. Alhamdulillah sistem kita ini presidensial. Presidensial itu membuat kekuasaan presiden itu ada di di tempat yang tinggi, sehingga dia bisa memberikan komando, dia bisa memberikan arahan kepada seluruh bangsa, kepada seluruh rakyat. Presiden kita tidak harus berdebat dengan DPR karena nggak ada mediumnya untuk berdebat. Biar menteri-menterinya aja yang berdebat, tapi presiden bisa menjadi figur pemersatu. Nah itu dulu sebenarnya. Lalu kita mencoba menghadapi ini. Nah sayangnya kabinet tidak siap dengan konsepsi presidensialisme ini, sehingga kemudian tidak mantap ya kabinet itu kompak menghadapi realitas. Yang kedua itu fakta bahwa kita ini adalah negara otonomi dan negara kepulauan. Wah itu perangnya enak banget itu, sebab COVID itu bisa kita kurung di 17.000 pulau itu. Kita nggak izinkan dia keluar, kita habisi di pulau itu. Nah konsep ini penting untuk kita miliki dari awal supaya kita memfungsikan semua perangkat yang ada di seluruh Indonesia untuk menghadapi kenyataan ini gitu. Nah lalu itu tadi Anda bilang peringkat-peringkat tuh, kita jangan terjebak dengan cara orang berpikir deh. Misalnya gini, semua orang mau tes. Sebenarnya apa sih maksudnya? Apakah benar kita sanggup mengetes 367 juta manusia ini satu demi satu? Kita aja yang mau terbang, travel, lintas pulau, lintas provinsi harus bayar. Orang bayar rapid sampai 600.000, orang bayar PCR sampai 1,5 juta. Berat bagi rakyat, itu nggak mungkin. Coba aja hitung, kalau kita harus ngebayarin semua orang dites, berat juga bagi negara. Karena itu menurut saya, di awal itu adalah kita melakukan tracing aja, mapping. Tracing dan mapping, melacak aja dulu ada di mana sih barang itu. Yang kedua, kita siapkan infrastruktur di bawah mungkin untuk menghadapi kalau ada krisis dan ada wabah yang menyebar ke daerah. Disitulah saya mengundang pemerintah membesarkan dan memperkuat puskesmas. Itu pekerjaan yang tidak susah. Saya udah bilang, saya udah cek ke orang-orang, harga satu lab PCR di satu kecamatan itu cuma 1 miliar. Kalau kecamatan kita dan desa yang ada rangkap-rangkap puskesmas di dalamnya ada 10.000, kita hanya 10 triliun. 10 triliun itu amat sangat kecil dibandingkan 900 triliun yang disiapkan. Untuk apa? Supaya kalau ada krisis di bawah, jangan ributnya itu rumah sakit atlet. Yang ribut itu cuma Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, ya kan, Ridwan Kamil, cuma itu yang ribut. Padahal seluruh Indonesia ada 74.957 desa, ada sekitar 8.000 kelurahan, ada sekitar 7.000 kecamatan, ada 514 kabupaten kota. Semua harus sibuk, semua harus bersiaga dan bisa disatukan untuk menghadapi ini kalau betul-betul mau dihadapi. Nah di luar itu kemudian pemimpin memberitahu kepada kita, ini loh normal, jaga kebersihan, bersihkan tangan kita, pakai itu undang itu kiai-kiai, ustadz-ustadz, pemuka agama, kebersihan sebagian daripada iman, cuci tangan, berwudu, bersihkan itu rongga hidung, berkumur, gigi, jangan lupa bersihkan badan, bersihkan juga rumah, bersihkan semua halaman rumah, sehingga semua kuman itu pergi dari Indonesia. Untuk kapan? Untuk seterusnya. Bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang sehat dan punya daya tahan yang kuat. Kebiasaan hidup yang positif kita kembangkan. Baru ada orkestra, jangan kemudian suruh rakyat menghadapi sendiri hidupnya. Disuruh ngetes sendiri, bayar sendiri, disuruh bangkrut sendiri, disuruh PHK sendiri. Kasihan rakyat, nggak boleh begitu cara berpikirnya. Itu harus berupa orkestra, gitu Mas.